Kita baru saja mendarat di Bandara Udara Internasional Prince Muhammad bin Abdul Aziz di Madinah. Musafir 9 bintang. Insyaallah. Insyaallah pagi hari ini kita akan merapikan rambut kita ya, Di. Alhamdulillah. Biar irit sampo dan gak perlu nyisir. Dari doain Nabi. Iya. Dan syukur alhamdulillah hari ini adalah hari terakhir kita di kota Mekah. Insya Allah siang hari nanti kita langsung beranjak ke kota Madinah. Insya Allah. Itu habis semua? Habis Ustaz. 1 senti, 2 senti? Satu lah. 1 senti. Oke lah, Neng ikut Didi. Kita akan cukur habis 1 senti. Yuk ikuti kami. Ah? Ada belum pernah di sini, Ustaz? Belum ya? Ada waktu itu sama Levi itu di bawah. Oh, di bawah. Oh, cuman nggak tahu yang tadi tuh. Hendra. Bayangkan gimana, Bang? Lurusin Hendra. Ya nggak ikhlas, Ustaz. Jadi di sini emang kawasan barbershop, kawasan cukur-cukur. Oke. Oke. Alhamdulillah. Oh, this. Oke. Bu. Indra. Indra, ini pegangin. Oke, insya Allah kita akan coba cukur-cukur. Satu senti, oke. 250. ये मोबाइल है। हाँ मोबाइल नहीं कैमरे ने 250 दे। Bismillahirrahmanirrahim. Oke, Indra. This is camera. Camera. ये camera. Indra 1 senti ya. 1 sentimeter. 1 centimeter. Oke. Bismillah. खड़ा यार यार। Iya, barbershop Ashraf. Asli Arab. Apa kabar baik? Alhamdulillah. Mudah-mudahan nggak mati lampu, dah. Oh, tapi pakai baterai. Begitu aja. Normal. ठीक है। आजो भाई आजो भाई आजो। एक मिनट उधर काम कर रहा है उधर को काम कर। हाँ भाई। Sejuk, Bang. Lagi tadi Madinah. Iya, Masya Allah. Alhamdulillah. Dengan di pelontosnya, nggak pelontos juga ya. Dengan dibotakinnya, sudah rangkaian umrohnya selesai. Alhamdulillah. Nggak punya utang lagi, Bang. Kita lihat proses. Oke. Jadi di sini itu memang rangkaian tempat potong rambut. Nah, dari ujung sampai 1 lorong 2 lorong ini semuanya potong rambut. Hello, how are you? Thank you, fine.
Thank you. Indonesia. Yes, Indonesia. Sundal Paco. Ya, channel YouTube this one. This one. M Hakim Bawazir. Hello, Indonesian. YouTube channel. YouTube channel. Very good. M Hakim Bawazir. Okay. M Hakim Bawazir. Okay. Like. You like subscribers ज़्यादा. Follow me. Okay. Are you fine? Very good. Very good. Nice. Indonesia, Pakistan, best friend. Okay. Syukran. Oke, thank you. Terima kasih. Udah Pak Ustadz? Alhamdulillah. Sama-sama. Betul. Wadoyok. Oh iya benar. Keliling-keliling. Gimana Pak Ustadz? Aduh, rasanya Rasanya gimana? plong. Seliling. Wah, sering dan Tadi kepala saya nempel di ini, Bang. apa itu? Nempel di aluminium ini. Dingin banget. Ente tempelin. Masya Allah. Alhamdulillah terlaksana juga. Dan insya Allah mudah-mudahan Allah takdirkan pula tahun depan cukur lagi di sini. Amin. Iya. Assalamualaikum. Iya. Jadi ini setahun sekali kita cukur rambut. Tapi bener ini jalanin, Ra. Ini kemana? Nggak tahu. Sini tadi. Mengikuti langkah kaki. Oh, yang dulu aneh di sini nih sama Levi. Mesti ke kanan, Ra. Oke. Kenapa? Oke, semuanya dipanggil Muhammad di sini. Pas, pas. Hah? Oh, close. Oh. Oke. Close. Ternyata jalan yang kita lalui itu buntu, tertutup, nggak bisa akses keluar. Kita harus ke kiri, turun satu tangga, kemudian sampai di pelataran. Insya Allah. Dulu aneh Malevi inget nih, di situ tuh barbershopnya sama dia cepluk. Wah, ini kedai. Alhamdulillah. Dan syukur alhamdulillah apa yang dirasakan jamaah umroh tahun ini, mereka alhamdulillah cukup menikmati khusyuk dalam ibadah, terutama dalam membangun kebersamaannya. Dan Musafir 9 Bintang ini jamaahnya tidak satu kota, bukan di Bekasi atau Jakarta, tetapi ada yang dari Palembang, dari Garut, dari Sukabumi, dari Surabaya, Purworejo, Gunung Kidul, Masya Allah. Dan mereka semua alhamdulillah bisa mengikat persaudaraan itu luar biasa itu. Keakraban yang ada, yang saya secara pribadi lihat, kebersamaan mereka saling bahu-membahu, terutama ketika kita melaksanakan ibadah tawaf, ibadah sa'i, luar biasa semua, sangat-sangat berkesan. Jadi kita berharap mudah-mudahan tahun depan ini NSB Musafir 9 Bintang tetap memberangkatkan, memberikan pelayanan terbaik kepada calon-calon tamu Allah. Iya. Dan mudah-mudahan sisa
hari di sini yang insya Allah kita akan lakukan di Madinah ini bisa lebih baik lagi untuk memaksimalkan ibadah-ibadah yang ada. Ini ada. Seperti itu. Oh, itu hotelnya ya. Ini keluarnya sana. Syukur alhamdulillah. Kita berada di lantai dasar Zamzam Tower ya. Ini Hotel Hilton. Pullman. Ente sama apa? Sama Bu Dokter. Amin, amin. Iya. Ini luar biasa di sini. Dan kita lihat memang di sini dari belahan dunia manapun ini, Masya Allah ada. Iya, yang sempat bercengkrama dengan saya itu ada dari Aljazair, dari Pakistan, dari Turki. Itu semua luar biasa. Iya. Betul-betul Islam sudah mendunia dan mudah-mudahan akan terus seperti itu ke kanan. Ini situasi di basement Tower Zamzam. Dan alhamdulillah juga hotel kita itu Le Meridian Tower itu cukup mudah ya aksesnya, sangat-sangat mudah. Dan tidak ada satupun jamaah yang mengeluhkan, bahkan mereka antusias sekali dan memberikan saran kepada MSB untuk mempertahankan pelayanan terutama hotel ya. Le Meridian Tower ini luar biasa. Itu pertanyaan buat Didi. Oh, itu lagi telepon. Di kenapa kira-kira di Mekah ini jarang sekali ada motor di 1-2 lah. Enggak seperti Malaysia, Indonesia, apalagi Indonesia ya. Nah, itu menarik. Nah, itu udah tahu nggak jawabannya apa? Ini berkaitan dengan budaya sebenarnya, budaya Arab. Belum terpecahkan, Mas. Belum ya? Belum. Kalau Anda ini mengira-ngira, ini semua berkaitan dengan budaya Arab. Kenapa, Mas? Budaya Arab kan pakai gamis, Di. Nah, kalau pakai motor repot, Di. Harusnya pakai Vespa, Mas. Tadi itu motor lewat pakai King ya tadi ya. Motor apa sih? Kayak Honda Win gitu. Honda Win. Itu HP begini bener gitu. Iya. Oh, tuh dia pakai celana. Wah, iya. Jadi memang nggak simpel lah kalau di sini itu ada motor ya. Benar. Iya. Tapi ngobrol-ngobrol semalam, Mas. Orang-orang udah mulai pada pengen pakai motor, Mas. Kemana itu? Karena di Mekah udah mulai macet. Oh gitu ya. Nah, Mungkin tinggal nunggu kebijakan Wak Salman aja ya. karena kan sekarang perempuan udah boleh bawa mobil, Mas. Ini udah mulai banyak yang bawa mobil dari biasanya. Oh, jadi semakin banyak yang ini ya. Para kaum wanita minta ke suaminya mobil akhirnya ya. Minta pribadi karena dia udah dibebaskan ya. Kemarin aja waktu kita ke Taif juga ada sempat lihat beberapa driver wanita. Iya, driver wanita. Oh, udah dibolehin kan? Udah dibolehin. Cuma emang susah nyari ini Gojek di sini ya. Ada, Mas, sebenarnya. Ada Gojek. Tapi taksi. Oh, kalau Gojek kan bisa nyalip-nyalip. Di sini belum aja. Apa kita buka ya perusahaan Gojek ya? Wah, nggak laku. Nggak laku. Pakai gamis. Balik lagi. Balik lagi Susah. pakai gamis. Ini situasi terminal Pulau Gadung di Pulau Gadung. Terminal apa? Kalimalang, Mas. Kampung rambutan. Kapal. Iya. Apa? Jadi di sini sangat ramai ya terminal Alhamdulillah. ini dikelilingi Khusus oleh buat hotel-hotel yang memang di sekitar Dalah, Mas. betul sekitar Dalah. Ada satu lagi ya jalur kemana gitu ya, jalur Ajiat ya. Aja. Jadi memang kalau di sini di Malang, Mas, mobil yang bukan dari Dalah gitu ya. Mobil pribadi atau bus yang Iya. dari Dalah. Jadi tertentu aja ya yang boleh masuk kawasan ini ya. Jadi enak, Mas. Betul. Kalau Ajiat itu terkenal macetnya juga, apalagi dari Jumat. Wah, itu yang terkadang jadi kendala, kita nunggu sampai lama. Tapi di sini alhamdulillah karena jalurnya jalur khusus terowongan, jadi semuanya mudah untuk dicapai. Alhamdulillah. Kita nunggu kemarin cuma hanya 2 menit aja langsung datang penuh, berangkat lagi. Alhamdulillah. Dan ini mungkin bisa direkomendasikan kepada Direktur Musafir 9 Bintang ini ya. Oh, Syekh.
Levi Basalama. Ya, untuk memasukkan Le Méridien ini menjadi apa namanya? agenda tetap kita. Insya Allah, karena memuaskan itu. Iya. Dari kamarnya, fasilitas, makanannya, aksesnya. Betul, luar biasa. Alhamdulillah. Dan bagi jamaah yang lansia juga nggak terlalu sulit ya untuk mengikuti jalur ini. Mereka cepat hafal karena memang nggak banyak belokan, nggak banyak inilah. Dan satu jalur Mas. Satu jalur. Itu masuk, yang ini keluar terowongannya. Betul. Jadi nggak bukit di bawah ini Mas. Masya Allah, luar biasa. Itu terkait burung nih Pak Sati. Kita banyak burung Mas. Merpati ya? Memang sengaja nggak boleh ditangkapin Mas Sati. Ya betul, karena ini kan tanah haram. Jadi nggak boleh berburu binatang. Boleh Mas. Dan ada memang burung-burung tertentu yang mereka karena burung juga koloni ya. Jadi kalau kita lihat semua corak warna itu sama semua. Nah ini sebagai satu bentuk apa namanya inian kita, jasa mereka ini ketika Nabi hijrah ke Madinah. Ya kita membaca ada sebuah sejarah ketika Nabi dicari-cari oleh orang-orang Quraisy, ada sepasang burung merpati yang bertelur di situ dan juga sarang laba-laba. Oke Dik, kita habis ini kita kira-kira mau kemana ini ya? Jadi ke Masjid Al-Jin. Oke. Makan dulu, rapi-rapi, berangkat. Siap. Yang penting koper tuh, ente koper udah beres, masukin kamar, jadi kita leluasa. Siap ya dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku, di pagi menjelang siang ini saya beserta kru dari Syiar Dalam Gelap insya Allah akan berziarah ke Masjid Al-Jin dan juga Masjid Syajarah. Kota Mekah memang satu kota yang banyak sekali peninggalan-peninggalan Islam di dalamnya, karena di kota inilah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diangkat menjadi seorang nabi dan rasul, dan di kota inilah perjuangan pertama baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menyebarkan ajaran Islam. Kita sama-sama ketahui bahwasanya ajaran Islam adalah ajaran yang rahmatan lil alamin, yang terkena hukum taklif bukan saja kepada manusia, tetapi bangsa gaib, bangsa jin pun terkena hukum untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman-Nya yang sangat-sangat kita ketahui, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan di Masjid Al-Jin inilah awal pertama kali ada dari sekelompok bangsa jin yang berbaiat memeluk ajaran Islam. Seperti apa cerita selengkapnya? Tunggu kedatangan kami di Masjid Al-Jin, Kota Mekah. Oke sahabat Syiar, jangan lupa tetap di Syiar Dalam Gelap. Penyelesaian center Oke sahabat Syiar, inilah dalamnya ya Masjid Al-Jin. Memang masjid ini mempunyai kisah tersendiri
di masa perjuangan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari beberapa kisah yang telah disebutkan kitab-kitab tarikh itu, ada beberapa kisah yang menyebutkan setelah Nabi pulang berdakwah di Taif, Nabi sempat melakukan sholat di sini. Waktu itu di waktu subuh, dan Nabi di dalam sholatnya membaca surah Ar-Rahman. Dan kebetulan ada sekelompok makhluk jin yang mereka berasal dari negeri Nasibain, iya dari negeri Nasibain kalau nggak salah itu, sedang menuju ke Tihamah. Oke, syukron. Iya, dan mendengar lantunan ayat suci Al-Quran yang baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bacakan. Dan di saat mereka mendengar Nabi membaca fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, wah, bergetarlah hati mereka sehingga mereka menjawab tidak ada satupun nikmat yang kami dustakan. Ya, kelompok ini memang satu kelompok makhluk jin. Ada yang mengatakan bahwasanya mereka adalah tokoh-tokoh jin di salah satu perkampungan, dan ada salah satu tokoh atau pemimpin safar mereka itu yang mendengar reaksi atau mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan ayat tersebut, menyuruh diam kepada teman-temannya agar bisa mampu menyimak apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kaitannya dengan ini, ulama memang berbeda pendapat tentang jumlah jin yang dimuslimkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang mengatakan 7 makhluk, ada juga yang mengatakan 9 makhluk, dan ada beberapa literatur juga yang menyebutkan nama-nama mereka. Seperti contohnya itu halal. Seperti contohnya itu Imam Mujahid, ya, salah satu ahli tafsir, itu mengatakan ada 7, diantaranya itu ada yang bernama Hassa, Masa, Musyashir, ada A'rad, ada Masir, ada Ahkam, dan lain sebagainya. Adapun ada beberapa sahabat Nabi pun yang menyebutkan nama-nama mereka, namun kebenarannya hanya Allah lah yang tahu. Yang jelas memang karena ini merupakan napak tilas masuknya Islam dari golongan bangsa jin, maka petilasan ini pun pada akhirnya dibangun sebuah masjid agar kita selalu ingat kepada Allah dan hanya beribadah kepadanya. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, memang luar biasa, ya, bahwasanya dakwah Islam ini yang disampaikan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bukan saja terkena kepada kita manusia, tetapi terkena juga kepada mereka, saudara-saudara kita dari sebangsa jin. Setelah Rasul mengislamkan mereka, lalu makhluk-makhluk jin tersebut mereka berdakwah di kelompoknya, iya. Yang pada akhirnya syukur alhamdulillah banyak dari golongan-golongan mereka yang berdatangan menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk dibimbing untuk membaca 2 kalimat syahadat. Selain nama masjid ini Masjid Al-Jin, ini juga dikenal dengan sebutan Masjid Al-Bai'ah, karena disinilah tempatnya berbaiat jin-jin yang dimuslimkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jikalau mereka antusias, semangat, dan termotivasi untuk beribadah kepada Allah dari kelompok bangsa jin, kembali kepada kita manusia yang Allah ciptakan lebih mulia dari mereka, masa kita mau lalai dan berputus asa untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ini ada mengandung hikmah kepada kita untuk selalu termotivasi beribadah kepada Allah, memperkuat iman, ilmu, dan amal kita, yang pada akhirnya Allah meridhoi perjalanan hidup yang telah Allah amanahkan kepada kita selama di dunia. Dan ada satu kisah menarik, yaitu tentang permintaan makhluk jin tersebut, ya. Jadi sebelum mereka mengucapkan 2 kalimat syahadat dan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka minta bukti kepada Nabi tentang keislaman, tentang bukti kebenaran baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun meyakinkan mereka dengan satu mukjizat yang Allah berikan,
berupa datangnya syajarah atau pohon. Jadi ketika para jin ini mereka ingin bukti tentang kerasulan Muhammad SAW, maka Nabi ada jarak kurang lebih sekitar 50 meter memanggil satu pohon. Lantas dengan izin Allah pohon itu pun tercabut ya dari akarnya di atas bumi dan berjalan menghampiri baginda Rasulullah SAW. Ada satu riwayat yang menyebutkan lantas pohon itu pun bersujud untuk memberikan penghormatan kepada baginda Rasulullah SAW. Lalu Nabi menyuruh kembali pohon tersebut dan kembalilah pohon tersebut ke tempatnya. Dan tempat tercabutnya atau datangnya pohon tersebut pun dibuat satu masjid yang bernama Masjid Syajarah, yang lokasinya tidak jauh dari tempat ini. Bentuk masjid dan juga warnanya pun sama, karena memang memiliki keterkaitan antara baiatnya golongan bangsa jin dengan syajarah yang menjadi bukti mukjizat baginda Rasulullah SAW. Setelah ini kita akan coba ziarah ke Masjid Syajarah, karena saya juga pengen tahu dalamnya seperti apa. Yang jelas memang antara Masjid Bai'ah ini atau Masjid Jin dengan Masjid Syajarah memiliki keterkaitan sejarah yang sangat kental. Sahabat-sahabatku, mari sama-sama kita terus mempelajari sejarah perjuangan baginda Rasulullah SAW, yang mudah-mudahan dengan itu semua dapat memotivasi diri kita untuk selalu dekat kepada Allah dan selalu mengharap ridhonya. Baiklah sahabat Syiar, ikuti terus perjalanan kami. Setelah ini kita akan ke Masjid Syajarah. Oleh sebab itu, jangan kemana-mana, tetap di Syiar dalam gelap. Menuju Masjid Syajarah. Alhamdulillah, syukurillah. Jadi ini banyak pertokoan ya, Insya Allah. Dan kayaknya banyak jamaah umroh juga di sini. Padahal letaknya lumayan jauh ya. Ini juga dari Uzbekistan. Allahu Akbar. Oke, ada pertanyaan? Jo, ada pertanyaan? Untuk namanya sendiri siapa yang mengasih, Pak? Siapa? Bisa dinamakan Masjid Jin ini? Masjid Jin. Namanya siapa? Ya, ini kan karena berkaitan dengan sejarah gitu. Jadi penamaan itu dikaitkan dengan satu sejarah, karena memang di sini pertama kali para jin makhluk gaib dibaiat oleh Rasulullah, janji setia terhadap perjuangan Nabi, maka dinamakanlah Masjid Al-Jin. Yang memberi nama sendiri itu Rasul sendiri, Bang? Oh enggak, di zaman Nabi belum dibuat masjid. Oh. Iya, setelah itu. Setelah zaman Nabi, Bang? Ya, setelah zaman Nabi. Jadi memang petilasan-petilasan yang mengandung sejarah itu rata-rata dibangun sebuah masjid. Iya, sebagaimana anjuran dari Allah. Oke, Ndra, kita ke ini Ma'la ini. Iya, makan Al-Ma'la. Oke, sahabat Syiar, memang nggak jauh dari Masjid Al-Jin ini ada satu perkuburan tua atau perkuburan kuno ya. Anda buang ini dulu. Yang bernama Perkuburan Al-Ma'la. Coba kita lihat. Jadi perkuburan Al-Ma'la ini termasuk perkuburan yang ada sejak zaman baginda Rasulullah SAW, di mana salah satu istri beliau itu dimakamkan di sini. Ya, dimakamkan di sini. Oh, dukhul, hunak. Oke. Oh, tak. Apa itu? Kalau tadi yang nunjukin taksi itu di sana, malah di sebelah sana ya. Oh. Man. شوف ادخلوا منه روحوا هكذا روحوا Oh. ثم اخزروا دور هك شوف كيما راه هي هذوك جايين
اوكي ادخل تحت ومن تحت. ثم اطلع لفوق. ها هذيك خديجه ام المؤمنين. ايوه خديجه هنا هنا في هنا هي أوه. فوق فوق قاعد. أوه، بوجو، تدخل تحت البوم من تحت. تدخل اوكي من تحت وتجي تطلع لفوق لفوق تلقاها على اليسار. شوف أوه. الحيط هذاك الكبير الحيط. اوه بس الحيط هذاك انا كبير هاك. اوكي ها انت أوكي. شجره استنى تشوف. اوكي شجرة. اوكي شكرا إيه شجره هكذا تلقى تدخلوا منها يا وهبط اسمع تحت البوم. اوكي تفهم عربي؟ تفهم عربي؟ قليل قليل ايه. من بلد انا الجزائر. جزائر ما شاء الله Indonesia اندونيسيا. Indonesia ما شاء الله. ما شاء الله barakallahu fikum nggak usah deh قبر خديجه. Khadijah fi hunak ايه نايف شجره. oh iya seberang Torik oke sahabat Syiar ini ada jamaah umroh dari Aljazair ya. Dia itu menunjukkan kepada kita tentang letak daripada makamnya makam Siti Khadijah. Iya, masya Allah, radhiyallahu anha. Dan ini selain Siti Khadijah juga banyak yang dimakamkan di tempat ini, termasuk tokoh-tokoh Quraisy ya. Kita mengenal adanya tokoh Abdul Muthalib. Abdul Muthalib juga di sini, Qusay bin Kilab juga di sini. Terus Abu Thalib juga di sini. Dan juga banyak tokoh-tokoh Islam juga yang dimakamkan di sini. Jadi ini memang pekuburan yang sudah cukup tua. Kurang lebih sekitar 1500 tahun yang lalu. Luar biasa. Dan sekarang masih terjaga. Ini apa ini? Oh, insyaallah. Assalamualaikum. Khadijah. Oke. Bismillah. Oke, kita akan menuju makam Siti Khadijah. Sayyidatina Khadijah. خديجه على طول ولا فين؟ هنا أوه. عبد الله بن زبير، اسماء بنت ابي بكر. Oh, Asma juga bin Abu Bakar. Masya Allah. النووي. Oh, Imam Nawawi Al-Bantani. ايوه بعدين خديجه بعدين ميمون زبير. Oke, Ma'mun Jubair. Kiai Haji Indonesia. Imam Nawawi juga di sini Al-Bantani. Imam Nawawi. Ada putrinya Abu Bakar juga, Asma binti Abu Bakar. هنا حاجي عبد الله بن زبير رضي Oh, الله Abdullah عنه. radhiyallahu عبد anhu. الله بن زبير رضي عبد الله الله بن عنه. زبير. هنا اسماء بنت ابي بكر. Abu رضي Bakar. الله عنها. Masya Allah. تعال روح شيخ النووي. بسم الله. Bismillah. Abdullah bin Zubair. ايوه Ibnu Zubair. Masya Allah. Zubair bin Awam, sahabat Nabi yang dijamin masuk surga. هذا Abdullah. مالك ماما حقه. Masya Allah. عوام. هنا الشيخ النووي. Oh, Imam Nawawi Al-Bantani. امام نووي. Al-Bantani. اوكي. Oke. Oke. موجود هنا؟ Oke. Ada doa sebentar. Bismillah. Assalamualaikum. Ya Syekh Imam Nawawi. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi سوي دعاء wa'afu الله يتقبل ان شاء الله. Insyaallah. Syekh Imam Nawawi Al-Bantani, insyaallah. Ma'ala ya, ada ya. هنا مكة مقبرة المعلى، مقبرة الشرايع، مقبرة شهداء الحرم، مقبرة العدل. Masya Allah. داخل Empat. مكة. بس
الثاني وانت. Ini sekarang kita menuju makam Khadijah, istri baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. هنا ابن ابو بكر الصديق عبد الرحمن. Oh, Abdurrahman bin Abu Bakar. الصديق ايوه. Insyaallah anaknya Abu Bakar As-Siddiq. Abdurrahman. مأمون زبير هنا. Oh, Ma'mun Jubair pojok ya? اخر اخر. Alatul. Ustaz Ma'mun Jubair. هنا خديجه رضي الله عنها ابنه قاسم. Masya Allah. Oh, Qasim juga Fihuna, Qasim. قاسم خديجه. Khadijah. Oh, Masya هنا Allah. محمد المالكي. Oh, Muhammad المالكي. Oke, Al-Habib. ان شاء الله الحمد لله. ما شاء الله. ان شاء الله هديه. Oke. Inta dia hada? طيب ما في تاخير يجي بسرعه ما في مشكله ممكن. Oke, يجي ناس كثير. takhir. Ada takhir. هو الاخير بعدين ممكن يجي ما في مشكله. كم دقيقه 10 دقيقه نص ساعه. Oh, sebentar lah ya. Apa kita jalan aja? Jalan aja. Oke deh. Khadijah dan putra beliau ya, Qasim bin Muhammad. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Itu yang kecil anaknya Nabi itu. Yang kecil. Yang kota kecil. Abdullah. Qasim. Sampingnya Khadijah. Kan di dalam ada kota kecil tuh. Iya. Itu Qasim. Sebelah kanan ya. Dia ada batu di idenya ditaruhin. Orang tuanya di sini. Ada di sekitar ini, cuma ini nggak tahu itu. Abdul Muthalib itu di sini juga, Abu Thalib di sini juga, bapaknya Ali di sini. Di sini penduduk Mekah banyak dimakamin di sini, baik yang Islam maupun yang sebelum Islam. Seperti kakeknya Nabi di sini, Abdul Muthalib bin Hashim di sini juga, Hasimnya juga di sini, Qusay bin Kilab juga di sini, kakek buyutnya Nabi juga di sini. Kalau Siti Aisyah di sini bukan apa? Bukan Siti Aisyah. Aisyah kalau nggak salah di Madinah. Sebab ini yang makamin di sini yang sebelum hijrah. Oh, Nah, sebelum hijrah. Insya Allah. Tapi luar biasa ya. Kayak Haji Ma'mun Zubair juga di sini ya. Iya, sama itu Bang, sama Imam Nawawi. Nawawi. Sebenarnya ada juga yang dari Sumatera di sini juga, ada lupa namanya itu. Ada Syekh juga itu dari Sumatera. Minangkabawi ya. Iya, kalau nggak salah itu. Insya Allah. Assalamualaikum. Salam. Oke, tadi itu kita ziarah ke makam Khadijah binti Khuwailid dan juga anaknya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Abu Qasim, Qasim bin Muhammad. Dan di sini juga banyak sahabat Nabi yang dimakamkan di sini. Termasuk diantaranya itu anak putra putri Abu Bakar As-Siddiq. Di sini kalau nggak salah ada Asma binti Abu Bakar, ada juga Abdurrahman bin Abu Bakar, dan juga beberapa sahabat yang lainnya. Ya, jadi pekuburan Al-Ma'la ini memang terkenal sebagai pekuburan kuno ya, karena ada bahkan sebelum baginda Rasulullah SAW dilahirkan, pekuburan ini ada.
Di antaranya itu tokoh-tokoh Quraisy yang dimakamkan di sini, kakek beliau, kakek Rasul yang bernama Abdul Muthalib bin Hashim di sini, Qusay bin Kilab juga di sini, ada Abu Thalib juga di Abu Thalib. Iya, Abu Thalib di sini ya. Abu Thalib, dan di pojok sana itu makam tokoh Indonesia itu. Iya, luar biasa, Kiai Haji Ma'mun Zubair. Ada anaknya Zubair bin Awam juga, Abdullah bin Zubair juga dimakamkan di sini. Insyaallah. Iya, bisa pas. Insyaallah. Iya, aneh juga nggak nyangka. Iya, aneh kira juga kayak tadi ngeliat dari luar doang, nggak tahu malah justru masuk. Awalnya sedih, kenapa? Hah? Dari awal Iya. Ya karena kita mengingat ya masa-masa di zaman Nabi itu bagaimana. masuk ke dalam. Iya. Apalagi jasanya luar biasa Khadijah itu radhiyallahu anha. Luar biasa. Sehingga tahun di mana Khadijah meninggal, Abu Thalib meninggal itu disebut tahun kesedihan. Jadi Nabi betul-betul terpukul gitu, dengan wafat atau meninggalnya dua orang yang sangat memberikan support. Sehingga Allah menghiburnya dengan satu kejadian yang luar biasa. Ada tahu kejadian apa? Isra Mi'raj. Luar biasa. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kalau Nawawi Al-Bantani itu sendiri bukan di sini. Dulunya pernah berjasa apa? Karena dia pengajar di Ka'bah di Mekah sebagai ustadz, dan juga dia pengarang banyak kitab-kitab yang beliau karang yang sampai sekarang masih digunakan oleh banyak pesantren-pesantren baik di Indonesia maupun di bukan, dia lebih tua dari itu. Imam Nawawi Al-Bantani. Wangi benar, kecium wanginya ya. Iya, insya Allah. Dan ini memang pekuburan ini udah nggak ditambah ya, jadi penduduk Mekah ini jadi bukan kuburan penduduk Mekah itu. Bukan umum berarti. Bukan, udah bukan pekuburan umum lagi ini. Tunggu berapa puluh tahun dia nggak bakal ditumpuk ya. Nggak ditumpuk ini. Ada yang menarik Pak. Apa tuh? Tandanya cuma batu, nggak ada nama, nggak ada Iya, tulisan. untuk menjaga akidah kita ya. Seperti itu. Oke lah sahabat syiar, mungkin ini akhir perjalanan kita ya. Jemput. Oh, sebelum Jadi saya gini, saya jangan diambil. iya, tapi yang di depan ya. Iya. Makasih Mbak. Oke sahabat syiar, ini akhir perjalanan kita ya. Kita udah ke beberapa tempat. Oke. Masya Allah. Iya. Oke. Alhamdulillah. Oh, Assegaf. Masya Allah. Syekh Al-Maliki juga di sini makamnya. Jadi sahabat syiar, ini akhir perjumpaan kita di makam pekuburan Al-Ma'ala ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala pun menetapkan kita sebagai hamba-hamba Allah yang mampu mendapatkan husnul khatimah sebagaimana umat Islam yang dimakamkan di tempat ini. Sampai berjumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan tetap di Syiar Dalam Gelap. Oke sahabat syiar, setelah kita tadi mengunjungi beberapa tempat, ini lagi lesehan, istirahat sambil gahwa dan juga dukhan. Kebetulan di belakang kita ini toko Salman ya, dari Banjarmasin. Kita juga belanja di toko Pak Salman
Luar biasa servisnya, kita dikasih apa namanya? Lesehan, kondisi adem, dan posisi kita ini pas di samping gerbang Makam A'la di antara Masjid Jin dan juga Masjid Syajarah. Kebetulan kita pun berada di bawah Syajarah. Syajarah artinya pohon, adem ya. Itu habis belanja nggak, Jo? Alhamdulillah, Bah. Kopi ya? Teh, Bah. Oh, teh. Teh apa ya? Teh tri. Teh milk. Oh, Teh susu, Bah. Oh, Haris Rindonya juga ada. Wah, Belanja apa sih, Hari? Banyak, koka. Koka, sorban, gamis. Oh, alhamdulillah. Koka. Koka ya? Alhamdulillah. Mantap. Nah, ini salah satu pegawai toko Salma. Ya, Salma. Banjarmasin. Subscribe. Subscribe. Insyaallah. Dan di dalam I love Indonesia. Masya Allah. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke. I love all Indonesia. Please comment. Insyaallah, Comment ya. insyaallah. Oke, siap. Oke, see you. Masya Allah, sahabat Syiar, kita bentar lagi juga kayaknya mau masuk waktu zuhur. Kita akan segera check out dari tempat ini. Ya, Indra, gimana menurut ente, Indra, perjalanan tempat? Oh, yes. My brother. My brother ya, your brother. Masya Allah. His name Hendra. My name is Nawab. Nawab. Alright. Yes. Min Arab. Oh, oke. Bangladesh. Waalaikumsalam. My father Saudi Arabia. Oh, Masya Allah. Perindapan. Perindapan Bangladesh. Yes, Bangladesh. Perindapan. Yes. Kuliner. No. No. Saudi. Pak, perindapan. Perindapan. No. Oh, Atma, ente. Apa, Atma? Ngikutin jejak guru. Beli ini. Dapat ini nambah sedikit. Masya Allah. Alhamdulillah, berkah bah tokonya bah. Iya, betul, Mudah-mudahan. dilihatin. Ame out. Alhamdulillah. Sunnah Iya. Nabi ya, wangi-wangi. Sama ini. Oke, Dra, kayaknya di mau zuhur kita segera bergerak. Kita langsung ke hotel untuk persiapan Siap. check out. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita laksanakan bersama jamaah Di kota Mekah nih, keseluruhan aja karena udah mau pulang nih kan. Mau pergi ke Madinah kita. Mau jalan kemudian, alhamdulillah lancar acaranya. Kita kemarin sudah ibadah ke Mekah, umrah wajibnya, kemudian badal umrohnya semua berjalan lancar, alhamdulillah. Alhamdulillah sesuai doanya para jamaah, doanya juga sahabat-sahabat Syiar sekalian. Juga kemarin kita udah ngunjungin kota Taif ya. Dan alhamdulillah lancar itu, Masya Allah, banyak pelajaran yang bisa kita ambil di kota Taif. Juga kita ziarah ke makam Abdullah bin Abbas di kota Taif itu. Kalau ziarahnya nggak kayak orang Indonesia, nggak dikasih sajen, nggak dikasih telur, kasih pohon kelapa, nggak, Masya Allah. Ziarahnya sesuai sunnah Nabi Muhammad SAW. Juga kemarin kita mengunjungi Masjid Adas itu, Masjid Adas, Masya Allah. Dan Masjid Adas itu sahabat Nabi Muhammad SAW yang masuk Islam karena memberikan Nabi anggur tuh di kota Taif, ya. Karena Nabi habis ditakolin itu pada berdarah, kemudian ditolongin oleh Sayyidina Adas itu, akhirnya dibikin petilasan tuh sahabat Syiar sekalian. Petilasannya dibikinnya masjid, nggak dibikinin makam, nggak. Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan kita bisa meniru gitu di dua kota suci ini. Kemudian apalagi ya? Alhamdulillah ini jamaah makan juga pada nggak telat. Alhamdulillah nggak ada yang ketinggalan. Persiapan juga itu deh. Iya, persiapan. Mudah-mudahan kita nanti tahun depan lebih baik lagi dan lebih banyak lagi, insyaallah. Perjalanan menuju Madinah pakaian berapa? Kurang lebih 6 jam ya. 6 jam ke Madinah, 6 jam. Insyaallah bisa lebih cepat nanti. 6 jam. Nah, ini perjalanan ke Madinah, Masya Allah. Kalau di syair itu, syair burdah. Kalau Mekah, orang dari Mekah mau ke Madinah itu, ada Abah, Masya Allah. Ya, bikin dulu, Bah. Kunci, ini, Bah. Balikin kunci dulu, sahabat. Iya, dikumpulin dulu kartunya. Iya, siap. Dah. Kumpulin. Nah, kalau di syair burdah tuh ada tuh, sama di Maulid Diba. Bahwasanya kalau onta-onta tuh Kang Hendra,
kalau udah dekat sama Madinah jalannya lebih cepat. Jalannya lebih cepat. Pertama karena mungkin rindu sama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi lebih cepat ontaknya jalannya. Kalau biasa jalan nih pelan gitu ya, jalan. Tapi kalau dekat Madinah cepat. Juga karena di Madinah hijau. Ya, dia juga sejuk gitu. Ntar ente tuh lihat tuh di Madinah tuh Masya Allah, efeknya Rasulullah luar biasa. Orang mungkin yang biasanya pemarah kalau di sono malu di depan Nabi, jadinya jadi pemaaf. Ya, semuanya adem ayem gitu. Bahkan ente sering lihat itu orang satu orang ya duduk ada 4 perempuan di sampingnya, nggak berantem. Nah kalau di Jakarta poligami pada ribut dah. Kalau di sono nggak, nah karena niru Rasul mungkin, Masya Allah. Sejuk, mudah-mudahan sahabat siar sekalian bisa ke Madinah ya. Ini jangan ditiru kalau belum bisa, jangan ya. Jangan. Satu aja. Jangan, satu aja, bahaya. Satu ya. Masya Allah. Kemudian apa lagi? Kita mau ke Madinah nih, Masya Allah. Kalau kita ziarah ke makam Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu kata Nabi, sama aja kita mengunjungi beliau semasa beliau hidup. Karena salam kita kan sholawat serta salam. Itu dijawab sama Nabi. Cuma karena di alam barzah kita nggak bisa dengar. Gitu. Tapi Nabi ada di sana, ahya, ya, di kuburnya. Karena Nabi nggak meninggal, nggak mati. Bahkan juga jasadnya utuh para nabi, aulia, sholihin. Nih sahabat, kalau kita punya ayah nih, ayahnya meninggal, terus dikasih tahu, no ayah kamu hidup lagi di suatu tempat, pasti kita ke sana. Nah ini juga sama, ada nabi tuh di Madinah. Ada nabi di mana kita buru-buru dah ngumpulin duit, kita kumpulin duit buat ziarah ke makam Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena satu lagi nih Kang Jo, Kang Hendra, orang kalau ditanya kadang mau kemana, umroh ke Mekah, begitu mulu. Jarang yang ditanya mau kemana, ziarah ke makam Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kalau kita nggak ziarah ke makam Rasul, kalau kita nggak ada Rasul, nggak tahu kita caranya umroh, amanya haji. Makanya kata Nabi, orang yang haji umroh tapi nggak ziarah ke makam Rasul, nggak ke Madinah, sama aja kurang adab sama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah alhamdulillah kita mau orang Indonesia, orang Malaysia ini, ya ada juga orang sebagian negara lain tuh cuman ke Mekah pulang. Kalau kita nggak afdol kalau nggak ke Madinah, karena kita cinta sama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dah itu aja dah, udah banyak. Ya, assalamualaikum. Assalamualaikum Pak. Wah, yang Pak, bentar Pak. Masya Allah. Sekarang kita persiapan mau kemana nih Pak? Kalau udah tahu belum nih? Belum tahu. Madinah katanya ya. Tapi ini selama di Mekah gimana nih Pak ininya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya lancar semuanya. Ya. Tenaga fit pokoknya. Fit lah. Ya mudah-mudahan nanti bisa balik lagi ke sini Pak ya. Amin, insya Allah. Ya, terima banyak Pak. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Wah. Babe nih, ini Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, tahu kan nih, sekarang kita mau persiapan mau kemana Pak? Ini rencana ke Madinah. Madinah? Iya. Terus Bapak tahu kan nih kita di Madinah itu ada apa? Wah, saya sendiri baru akan, jadi belum tahu. Terus gimana nih selama di Mekah nih? Rasanya gimana nih? Wah, rasanya senang sekali. Iya, di Mekah senang nih. Mudah-mudahan tahun depan bisa kesini lagi. Amin. Ini termasuk bapak-bapak yang kuat. Ya. Amin. Siap. Jadi selama di Mekah ini gimana perasaannya? Ya bahagia apa yang didam-damkan semua setiap sholat itu bisa ke masjid, senang masalah pokoknya senang dah sama teman-teman semua, alhamdulillah. Terus ya, mudah-mudahan mau ke Madinah nih Bu. Tahu nggak di Madinah itu ada apa? Ya setahuku sih kita ada rodah itu yang tempat berdoa yang katanya mustajab. Dan juga ada makamnya Rasul. Oke sahabat siar, kita akan cari dekat Mas Ali Bang. Jamaah kita. Oh kesan-kesannya selama di Mekah ini sangat memuaskan, ibadahnya khusyuk,
akomodasinya banyak, cepet, dan makannya juga sip. Nggak perlu menunggu lama. Nggak, no GPA ya. Kita kan mau ke Madinah nih. Oke. Ibu tahu gak nih di Madinah kita akan melakukan apa? Dan ada apa di sana? Belum tahu saya. Makanya mau ikut ini karena belum tahu. Kan pertama kali. Cuman yang saya impikan itu apa? Gorodo ya. Nah, itu yang tujuan tempat apa, Bu? Yang nggak tahu, yang katanya berdoa itu di situ paling mustajab. Itu ada makamnya Rasul, Bu. Oh, gitu ya. Ya alhamdulillah bisa sekalian ini ya ziarah. Ucapannya Bu untuk travel kita nih. Oke, MSB Top Marco Top. Oke, makasih banyak Bu. Oke. Padete. Nervous kamera. Ya lah kameranya ke sono deh, ke jauh. Yang penting suaranya. Anda nervous sama kamera enggak? Berdua. Apalagi berdua. Baju. Oh, kesan-kesan. Ada sono. Kesan-kesannya gimana? Masya Allah pokoknya benar-benar worth it lah. Nggak worth it sih, makanya kurang kalau buat bayar segitu. Kurang banget soalnya nggak kenilai lah semua pengalamannya ada di sini. Sama kenaikan iman yang dialami sama kondisi jemaah yang kayak gitu kan, Masya Allah. Bayar berapa ratus juta pun kayaknya worth it sebenarnya. Kita kan mau ke Mekah nih, Madinah. Udah tahu belum di sana ada apa di Madinah? Kalau udah tahu cuman sepengetahuan wawasan aja sih. Cuman dari yang cuma benar-benar dengar aja. Belum pernah, kalau ke sana belum pernah. Paling dari Masjid Nabawi, terus di gunung-gunung Uhudnya, Badar, situnya aja paling. Tempat bersejarahnya. Berarti tahu nggak makam Rasul di sana? Makam Rasul di Tahu insya Allah. Di pinggirnya kan di rumah Aisyah ada luangan. Yang ada raudhah juga di sana. Yang masuk ke raudhahnya harus pakai tasbih. Gitu. Alhamdulillah. Aman, Pak. Alhamdulillah. Oke, Pak. Wawancara dulu boleh, Pak? Masya Allah. Lama nggak ketemu. Tapi kaki gimana? Udah aman ya? Bu Jen, sehat Bu Jen? Waalaikumsalam. Bu Jen gimana? Baik. Sehat? Sehat Bu Jen? Alhamdulillah. Batuknya masih. Batuk ya? Tapi obat sih? Badan mah alhamdulillah ada obat dari dokter. Oh, dari dokter punya sendiri. Badan mah alhamdulillah nggak apa-apa, cuma ini malu-maluin ya. Suaranya kayak habis konser ya? Konser ya. Terus ngehaleang. Nah. Alhamdulillah. Makasih ya. Oke Bu Jen, dikit aja Bu Jen. Gimana Bu nih? Gimana kesan-kesan di Mekah? Tahun ini seperti apa nih? Tahun ini baik ya. Kesannya kalau dengan kalian saya merasa home. Masya Allah. Sudah seperti keluarga sendiri. Ya. Makanya balik lagi. Insya Allah kalau ke depannya ada rizkinya, ibu sehat. Ya, siap. Oke Bu Jen, kita akan bergerak ke Madinah nih Bu Jen. Sepengetahuan Ibu Jen nih, Madinah ada apa aja Bu Jen? Madinah ada apa aja? Sepengetahuan aja. Tahun kemarin seperti apa? Tahun kemarin karena pertama kali ya di Madinah, follow the flow, ikut Pak Hakim. Ya sekarang ya ikut lagi Pak Hakim. Ya kita berjalan ke makamnya. Maka makamnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ya, of course. Untuk Selama di Mekah, sana aja. alhamdulillah sehat, baik, Alhamdulillah. bisa beribadah dengan baik, Alhamdulillah. Insyaallah. dengan khusyuk, dengan keluarga besar. Masya Allah. Alhamdulillah. Assalamualaikum ibu-ibu. Paket Bu. Jadi enggak ini mau nanya udah mau nanya aja Bu. Kakek itu. Boleh pura-pura. Kalau paket senang biasanya. Enggak apa-apa sambil makan. Enggak apa-apa. Nih. Cerita pengalaman selama di Mekah. Udah kemarin. Kesan-kesannya di Mekah gimana?
Berapa? Ini dapat 2 ronde, ini 5 ronde. Apa ini rondenya? Oh, toh. Kelilingnya. Oke. Alhamdulillah. 5 ronde ente, Biar berkali lipat ya pahalanya ya. Oke, Bu, udah pada belanja belum? Nah, ini udah Dikit-dikit. Alhamdulillah, ini udah bawa onta. Nyicil. Boneka onta. Boneka onta. Dipaksakan beli di Mekah biar onta Arab. Oke, Ibu, nih. Sekarang kita akan bergerak ke Madinah nih. Apa aja yang Ibu ketahui tentang di Madinah itu ada apa aja? Raudoh. Raudoh. Ya. Raudoh itu apa? Makam Rasulullah. Rasul. Terus ada apa lagi? Berdoa, mustajab. Nah, tempat yang mustajab buat berdoa ya. Ijabah rahmah siap, salah baca doa. Semoga tidak ya Allah. Diuntit terus. Tapi kan diikutin ya, diikutin kan? Enggak, disuruh doanya yang kencang katanya, takutnya yang bisa. Udah disiapin bisa belum nanti ketika ada Makam Rasul. Kita satu sih. Oh, insyaallah. Oke. Kebayangnya. Tadi aja pas tawaf pada, wah luar biasa, pokoknya terharunya luar biasa. Sedihnya luar biasa. Nggak kebayang. Pokoknya insya Allah tahun depan sini lagi. Amin. Jangan lupa kita harus berpisah ya. Siar dalam Sakit nggak kuatnya ninggalin, tapi dengan berat hati tetap masih ada tanggung jawab di Indonesia. Oke, makasih banyak Ibu. Ya, sukses untuk SBG. Mudah-mudahan tetap semangat sampai kembali ke Indonesia. Amin. Halo guys. Halal. Kurma. Kenapa? Masih semangat. Alhamdulillah. Jangan tahu gak kita mau kemana? Kita mau ke Madinah. Oh, di Madinah ada apa? Ada banyak kan, kita mau jalan-jalan. Mau ibadah juga. Intinya di Madinah itu ada makamnya siapa? Iya, makamnya Rasul sama ada Masjid Nabawi. Rindu nggak? Kenapa? Rindu nggak? Rindu. Ayahnya biar bisa umroh lagi tahun depan. Biar diajak lagi. Iya. Gimana adanya udah sembuh belum? Udah sembuh belum nih? Oke, makasih banyak Adek. Iya. Assalamualaikum. Enggak. Bu. Bu, sehat Bu? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Boleh minta waktunya sedikit Bu? Ya. Minta waktunya sedikit boleh? Boleh. Nah, ini Bu, ini kesan-kesannya gimana Bu selama di Mekah? Oh, bahagia, senang. Masya Allah. Insya Allah semoga dapat panggilan lagi lah tahun depannya. Amin. Biar sampai sini lagi. Tolong diaminkan lah. Amin. Oke Bu. Makanannya enak, cuacanya enak juga. Insya Allah, alhamdulillah. Akor. Oke Bu, sekarang kan kita mau bergerak ke Madinah Bu. Ya. Sepengetahuan Ibu nih di Madinah ada apa sih? Belum tahu. Baru dengar cerita, tapi belum ini. Belum. Berarti baru pertama kali nih Bu ya? Iya, baru pertama kali. Nah, di sana itu ada makam Rasulullah. Oh iya. Nanti kita akan berziarah ke sana di Raudhah. Amin. Nah, itu adalah salah satu tempat buat mustajab buat berdoa. Iya, dengar. Di sana. Nanti kita akan berkunjung berziarah ke makam Rasulullah. Amin, semoga. Amin. Terima kasih banyak. Ya, amin. Terima kasih. Terima kasih. Semoga tim Palembang kembali lagi tahun depan. Amin ya rabbal alamin. Lebih banyak. Amin. Oke, fokus. Saya mau bertanya-tanya. Halal. Fokus. Fokus, saya bertanya, fokus. Halal. Oke, A. Boleh saya bertanya, A? Ya, bertanya. Mohon maaf nih, kesan-kesannya apa nih selama di Mekah? Selama di Mekah, kesan-kesannya banyak Om Jo. Hah? Banyak. Nangis. Suka duka. Suka apa duka nih? Satu. Kesan-kesannya. Nangis. Kesannya luar biasa Kesannya luar biasa pokoknya. Fokus dulu. Jangan dulu kesannya.
Ane minta doanya juga buat semua ya. Mudah-mudahan ini bukan yang pertama dan yang terakhir Ane kesini. Amin. Ya, doain Ane biar berikutnya insya Allah bisa kesini lagi ya. Bisa ikut lagi ya. Amin Sama SDG. Ya, siap. Bisa ke 9 juta, insya Allah. Ah, mau tanya nih. Kita kan apa malam nangis? Mas Tawab. Ada nangis lagi? Udah, wah, kacau. Pegangin pundak Anda terus. Oh, enggak diceritain. Boleh ceritain dikit. Jadi gimana ya? Ane tuh pas pahala, pas badal. Iya. Oh, pas badal ya. Apa yang digambarkan awal? Sampai nangis. Takut akan perpisahan. Tanya lagi. Udah. Kita sekarang, kita kan sekarang akan bergerak ke Madinah nih. Apa yang Aat ketahui nih tentang Madinah? Kalau yang saya ketahui belum banyak. Ya. Tapi kalau yang saya tunggu-tunggu insya Allah ada. Apa nih? Bis 2 yang siap silakan. Alhamdulillah siap. Ternyata sudah siap bisnya. Nanti kita makam Rasul Om Jo. Oh, ziarah makam Rasul. Oh Rasul. iya, itu yang aneh-aneh tungguin ini di Madinah insyaallah. Oke, kita akan bergerak ke siap ya. Siap. Doain Om ya. Oke sahabat siar, sekarang kita akan bergerak menuju Madinah. Bis 1 dan bis 2 sudah siap untuk melanjutkan perjalanan kemana Om Jo? Oke, kita akan bergerak ke Madinah dan tetap di Siar dalam gelap. Bis 2. Bis 1 belum ya? Ibu bis berapa? Ya, tunggu belum ya? Atas aja, atas. Mohon izin untuk menyebut namanya saja ya. Triyono, Siti Saini, Hendra Sayardi, Alfa. Putri. Alhamdulillah komplit ya. Sudah komplit. Bisa langsung membacakan salawat, mengucapkan salam langsung terhadap Nabi Muhammad SAW. Bagaimana firman yang sebelum kendaraan kita bergerak melaju lebih jauh, alangkah baiknya kita membaca doa sahar agar perjalanan kita senantiasa diberikan keselamatan, perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita akan sampai di kota Madinah dengan keadaan sehat walafiat. Amin. Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Pak,
Mukanya muka lokal. Cirebon. Cirebon. Masya Allah, dari Cirebon, Pak. Udah berapa lama, Pak? 6 tahun ya. Sudah 6 tahun di sini. Masya Allah. Di keluarga bawa di sini juga? Keluarga di Cirebon. Cirebon. Biasanya berapa tahun sekali Pak pulang ke Indonesia? Per 1 tahun. Per 1 tahun Bapak pulang. Masya Allah. Berarti dari tahun 2017 Bapak sini. Sebelum corona. Sebelum corona. Masya Allah. Siap. Oke Pak, terima kasih Pak. Ya Pak Ustadz. Ya, lanjut. Assalamualaikum. Oke, alhamdulillah kita sudah sampai di rest area pertama menuju kota Madinah. Oke, langsung saja kita menuju ke restoran. Restorannya ini Indonesian Food. Indonesian Food. Hanya di kontak biar ini juga. Biar sini. Di satu udah di sini. Belum kan? Belum. Udah sih tadi udah ada kontak. 251. 251. Di kilo 250. Mantap aja. Bakso. Pempek. Makan pempek. Wah, udah habis ini. Bakso ya Mas hari ini. Oh, bujet, bakso. Pakai nasi. Lahap banget tuh. Makan apa nih? Bakwan sama isi. Bakso. Soto. Oh, soto. Iya, Jos. Oh iya, kesukaannya soto ya. Rasanya Indonesia. Iya. Mantap. Nih, keluarga dari Rajun makan bakso. Baksonya ada otak. Tuh. Oke, sahabat siar. Akhirnya kita agak sedikit transit dulu ya, rest area di KM 200-an ini menuju kota Madinah. Situasi di sini baru selesai maghrib dan kita akan melanjutkan menuju kota Madinatul Munawwarah. Suhu di sini, wah ini lumayan dingin ya. Kurang lebih sekitar berapa derajat ini? 20 derajat ada ya? Lebih Pak ini. 17. 17-an ya, kondisi dingin dan kita juga mudah-mudahan di Madinah juga udaranya sejuk lah. Jadi kita bisa lebih menikmati suasana karena tubuh kita ini Indonesia lebih bisa beradaptasi dengan cuaca dingin. Apalagi mereka yang tinggalnya di dataran-dataran tinggi di Indonesia kayak Kang Ucep tuh Bandung biasa dingin. Iya. Dibanding kita merasakan hawa panas di Arab Saudi. Iya. Dan kita memang agak sedikit terpisah. Ya, bis kita ini bis 1 di sini, bis 2 belakang kita ya. Di belakang kita karena memang menurut informasi tergantung supirnya ini. Kebetulan kita driver Arab cari rest area yang Arabi. Nah, bis nomor 1 ya. Yang nomor 2 itu drivernya orang Indonesia. Jadi cari rest area yang banyak masakan Indonesia. Dan mereka itu dengar-dengar sih sudah menikmati hidangan bakso. Wah, semangkok bakso. Nanti kita bisa nyoba di kebun kurma, Andra. Di kebun kurma. Biasanya ada jual bakso. Walaupun harganya 60.000, tapi situasi di Arab Saudi ini sesuatu yang sangat berharga ini. Makan bakso di sini. Iya. Aduh, luar biasa. Tapi sepanjang jalan antara Mekah Madinah saya belum melihat Pertamina ya. Dan di sini harga solar itu murah bener. Coba ya lihat tuh, Ndra. Harganya.
SR cuma 2 real. 0,21. Iya, itu Pertamax itu. Sekitar harga 2,2 itu ya 8.000 lah. Kalau solarnya kemarin itu 1 real. Untuk solar tingkatan yang oktannya tinggi. Inilah bis kita, Husein Muhammad Izazi Transportation. Oke, iya. Oke, sahabat Syiar, saya akan langsung naik ke bis untuk melanjutkan perjalanan menuju kota Madinah. Oleh sebab itu, jangan kemana-mana, tetap di Syiar Dalam Gelap. Cekrek. Silakan ya. Jamaah dari MBS semua sampai di Hotel Madinah Al-Munawwarah dengan selamat, lancar, dan sehat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala terus memberikan kesehatan sehingga para jamaah bisa mengikuti rangkaian-rangkaian termasuk ziarah-ziarah yang menjadi saksi bisu dalam sejarah Rasulullah mendakwakan agama Islam di kota Madinah ini, dan juga bisa mengikuti rangkaian-rangkaian ibadah yang lainnya di kota Madinah ini dengan khusyuk dan sehingga bisa mendapatkan janji Allah yaitu 1000 pahala daripada sholat di yang lainnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga Rasulullah berkenan menerima kita semua sebagai tamunya dan juga diakui sebagai umatnya kelak di yaumil qiyamah, kelak di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, Allahumma amin. Bagi yang belum hadir di sini, kami doakan semoga cepat hadir di sini dengan keadaan sehat walafiat, terutama dengan keluarga besar, baik di tahun yang akan datang ataupun di tahun yang akan datang lagi. Jangan lupa perbanyak sholawat. Bismillah ya. Alhamdulillah. Kita sudah sampai. Adanya gak makan? Wah, itu. Lihat. Masya Allah, ditinggal. Om Jo, itu udah makan bakso tadi katanya. Iya, Pak, siap. Gambar. Jangan makan. Gambar. Siapa? Bang Baso. Bang Baso. Ah, tuh. Selamat